Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap ya, jaga kesehatan kalian supaya dapat mengikuti semua pembelajaran di rumah dengan baik. Ya, berjumpa lagi kita di kelas biologi bersama saya, ya, masih ingat ya, Pak Pamuji Santoso. Ya, mudah-mudahan ya, walaupun kita berjumpa secara daring ya, tidak mengurangi silaturahmi yang kita jalin. Baik, hari ini kita akan mempelajari keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup. Setelah pada dua pertemuan yang lalu kita belajar tentang hakikat biologi, meliputi ada ruang lingkup dan pengenalan terhadap cabang-cabang biologi yang sedemikian banyak. Kemudian pertemuan kedua kita mempelajari tentang metode ilmiah ya, sebagai metode dalam biologi untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan yang berkaitan dengan biologi. Nah, untuk materi berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengenal atau kalian akan dikenalkan dengan berbagai macam keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati ya. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini pengenalan terhadap keanekaragaman hayati adalah pengenalan yang bersifat konseptual dulu ya. Baru nanti setelah secara konseptual kamu kuasai, baru kalian akan mempelajari satu persatu keanekaragaman makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup terkecil, virus ya, sampai makhluk hidup yang tubuhnya terdiri atas susunan yang sangat kompleks, yaitu mamalia ya, atau kalau mamalia dan pelantai. Nah, keanekaragaman hayati ini ada di kompetensi dasar 3.2. Di sini tertulis kamu harus bisa menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Jadi kamu harus bisa menganalisis tingkat keanekaragaman dan juga nanti beserta ancaman-ancaman dan upaya-upaya pelestariannya harus bisa kamu analisis. Dan 4.2, kamu harus bisa menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya ya. Ini KD 3.2 berarti ini KD pengetahuan, sedangkan KD 4.2 itu adalah KD yang menilai keterampilan ya, aspek keterampilan. Untuk pertemuan kali ini mungkin tidak semua kita pelajari ya dari KD 3.2 ya, karena cukup luas sehingga keanekaragaman hayati atau KD 2 tadi akan kita bagi menjadi dua kali pertemuan ya, menjadi dua kali pertemuan. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, itu tujuan pembelajarannya adalah kamu nanti bisa menjelaskan tingkat-tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi tingkat keanekaragaman suatu kelompok makhluk hidup yang terdapat di sekitar kalian ya. Ini dua saja ya untuk pertemuan ketiga ini. Nah, kita masuk ke materi ya. Ternyata tingkat keanekaragaman hayati, kalau kita bicara tentang keanekaragaman makhluk hidup ya, itu sebetulnya adalah merupakan totalitas ya dari tiga tingkat keanekaragaman hayati. Jadi kalau kamu disuruh menyebutkan keanekaragaman hayati yang ada di rumahmu apa saja ya, makhluk hidupnya apa saja ya. Kalau kamu menyebutkan ada
manusia, ada semut, ada belalang, ada tumbuhan, itu sebetulnya belum menggambarkan keanekaragaman hayati yang sesungguhnya. Karena keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkat yang menggambarkan keseluruhan dari keanekaragaman hayati, ya, atau biodiversity, ya. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies, kemudian keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ini kalian nanti harus bisa membedakan masing-masing tingkat keanekaragaman hayati ini. Oke, kita masuk ke keanekaragaman hayati tingkat gen itu apa? Keanekaragaman adalah, ya, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman gen yang dimiliki oleh satu spesies, ya. Jadi keanekaragaman gen yang dimiliki oleh satu spesies. Nanti keragaman gen inilah yang akan menyebabkan adanya variasi sifat dalam satu spesies, ya. Misalkan sebagai contoh spesies manusia, Homo sapiens, itu memiliki keanekaragaman gen sehingga sifatnya juga berbeda-beda, ya. Mungkin dalam bentuk keanekaragaman gen pada manusia nanti menyebabkan terjadinya munculnya berbagai ras manusia. Ada ras Melayu, ada ras Indochina, ada ras Afrika, ada ras Indochina, ya, yang sipit-sipit, ada ras Eropa dan seterusnya, yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda, tetapi mereka masih dalam satu spesies, ya. Itu keanekaragaman tingkat gen, ya. Jadi keanekaragaman yang dimiliki oleh satu spesies karena adanya keanekaragaman gen, ya. Implikasi atau akibat adanya keanekaragaman hayati tingkat gen itu nanti pada tumbuhan akan munculnya berbagai macam varietas pada satu spesies. Jadi akibat dari keanekaragaman gen, nanti kalau pada tumbuhan muncul berbagai macam varietas pada satu spesies. Misalkan padi, ya, ada padi Cianjur, ada padi Rojolele, ada padi Bengawan dan seterusnya. Tetapi mereka masih satu spesies, padi Oryza sativa. Kemudian pada manusia dan hewan, nanti keanekaragaman gen akan menyebabkan munculnya berbagai macam ras pada satu spesies, ya. Misalkan kucing itu ada ras Anggora, ada ras Mesir, ada ras Persia misalkan, ya, yang hobi kucing pasti paham. Kemudian pada serangga itu munculnya berbagai macam biotipe pada satu spesies, ya. Itu biasanya misalkan ada serangga wereng, ya. Wereng itu nanti ada berbagai macam biotipe 1, biotipe 2, biotipe 3 dan seterusnya. Kemudian pada mikroorganisme itu nanti munculnya berbagai macam strain pada satu spesies, ya. Misalkan ada lactobacillus strain apa, ya, kalau pada bakteri, ya, itu bakteri yang pada yogurt, ya, itu ada strain-strainnya. Jadi mungkin namanya lactobacillus bulgaricus strain apa gitu, ya. Nah, itu implikasi adanya keanekaragaman tingkat gen menyebabkan satu spesies beragam, tidak sama semua, ya. Mungkin bisa diikuti, ya. Nah, sebagai contoh, ini misalkan contoh lain ada mangga, ya. Ini mangga Mangifera indica, satu spesies tapi memiliki berbagai macam sifat, ya. Mangga gadung, mangga gedong, mangga golek, mangga madu, mangga kelapa, mangga apel, ya. Sifat-sifatnya berbeda-beda. Kemudian ada terong, ya. Terong ada yang terong ungu, ya, ada terong hijau panjang, ada terong yang putih panjang.
Kemudian ada bunga mawar ya, Hibiscus rosa sinensis ya, berbagai macam warnanya, tapi mereka mawar. Kemudian ada pisang barangan ya, pisang barangan ya, ada pisang bulu, ada pisang Cavendish, ada pisang mas dan seterusnya ya. Ini keanekaragaman gen pada spesies pisang ya. Contoh lain misalkan pada manusia. Nah, ini manusia keanekaragaman gen nanti diwujudkan adanya berbagai macam ras ya, di mana ras ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Atau pada kucing ya. Nah, ini kucing ya, Felis domestica ya. Kucing dengan berbagai macam ras yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk yang kedua, bisa dipahami ya, untuk keanekaragaman gen yang menyebabkan adanya berbagai sifat pada satu spesies. Nah, keanekaragaman jenis ini adalah keanekaragaman spesies yang dimiliki oleh sekelompok makhluk hidup ya. Keanekaragaman spesies, kalau tadi keanekaragaman gen, keanekaragaman gen. Kalau ini keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman spesies atau jenis yang dimiliki oleh sekelompok makhluk hidup. Nah, kelompok makhluk hidup ya, itu bisa berupa misalkan berdasarkan takson makhluk hidup ya, biasanya famili atau suku, atau kelompok makhluk hidup ini adalah berdasarkan habitat ya. Nah, ini yang berdasarkan takson, misalkan ini ada satu famili ya, ini keanekaragaman jenis pada keluarga kucing-kucingan atau Felidae. Ada harimau, ada singa, ada cheetah, ada kucing. Mereka satu keluarga, satu famili, tapi beda spesies ya. Beda spesies. Harimau itu Panthera tigris, kemudian singa itu Panthera leo, kemudian kucing ini adalah Felis domestica ya. Mereka beda spesies. Kalau beda spesies berarti antara mereka tidak bisa melakukan perkawinan. Tidak ada perkawinan antara singa dengan harimau karena sudah berbeda spesies. Kemudian pada tumbuhan ada misalkan ini keluarga Palmae ya, keluarga palem-paleman ya. Ada kelapa, ada pinang, ada lontar ya, ada kelapa sawit, aren, pinang merah ya. Mereka satu keluarga tapi beda spesies ya, keluarga palem-paleman. Kemudian ada kacang, keluarga kacang-kacangan atau Papilionaceae ya. Ada kacang hijau, kacang tanah, kacang buncis dan seterusnya. Mereka keluarga kacang-kacangan dan mereka masing-masing berbeda spesiesnya ya. Ada juga ini keluarga terung-terungan atau kita menyebutnya terong-terongan, Solanaceae ya. Ada kentang, ada tomat, ada cabai, ada terong itu sendiri ya. Ini keluarga terung-terungan ya. Sekali lagi, mereka satu famili tapi masing-masing berbeda spesiesnya. Atau mungkin keanekaragaman jenis pada ekosistem pada tumbuhan di suatu habitat, misalkan di suatu tanah lapang, keanekaragaman jenisnya apa saja ya. Ada semut, ada rumput dan seterusnya ya. Itu keanekaragaman jenis ya, berdasarkan habitat ya. Kelompoknya berupa habitat. Nah, sekarang kita bahas keanekaragaman tingkat yang ketiga, yaitu tingkat ekosistem ya. Tadi ada tingkat gen ya, sudah kita bahas. Kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem, dan saat ini yang akan kita pelajari keanekaragaman tingkat ekosistem ya. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman ekosistem yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu daerah ya. Misalkan
daerah Kabupaten Bekasi, ekosistemnya apa saja yang ada di Kabupaten Bekasi, atau yang lebih luas keanekaragaman ekosistem di Indonesia, ya gitu ya. Ekosistem kita, saya kira udah pernah belajar di SD maupun SMP ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik ya, komponen yang berupa makhluk hidup, dan komponen abiotik yang berupa benda mati pada suatu habitat ya. Jadi antara komponen biotik dan komponen abiotik itu tidak bisa dipisahkan. Mereka akan membentuk suatu sistem yang disebut ekosistem yang seimbang ya. Ketika salah satunya tidak seimbang, maka ekosistem ini akan terguncang. Tuh. Jadi suatu ekosistem ya, ketika komponen abiotiknya berbeda, maka biotiknya juga akan berbeda. Ya, misalkan komponen abiotik sungai tentu berbeda dengan komponen abiotik di tanah lapang ya. Di sungai itu ada airnya banyak, ada dasarnya lumpur ya. Kalau di tanah lapang kan tidak ada air ya, maka nanti komponen biotiknya juga berbeda, makhluk hidupnya juga berbeda. Nah, nanti ekosistem dikenal ada ekosistem darat dan ekosistem air ya. Secara garis besar ekosistem dibagi dua ya, ada ekosistem darat dan ekosistem air ya. Nanti di ekosistem darat ini ada gurun ya, ada gurun atau padang pasir ya, ada savana ya, ada hutan gugur ya, ini di daerah negara-negara subtropis. Kemudian di kutub itu ada ekosistem tundra atau padang lumut. Di sini tidak ada pohon. Kemudian ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga itu ekosistem yang berupa hutan tapi tumbuhannya berdaun jarum ya, berdaun jarum. Ini biasanya perbatasan antara kutub dengan subtropis ya, daerah dingin. Kemudian ada bioma hutan tropis. Nah, ini yang banyak kita miliki ya, hutan tropis ya. Ini untuk ekosistem darat, dan alhamdulillah Indonesia hampir memiliki semua jenis ekosistem darat ini ya. Bahkan lebih banyak lagi jenisnya di Indonesia. Ada ekosistem pegunungan ya, hutan pegunungan, ada hutan tropisnya juga dibagi menjadi beberapa jenis, ada hutan tropis kering ya, dan seterusnya. Nah, ekosistem perairan itu dibagi menjadi dua, ada ekosistem perairan tawar dan ekosistem perairan asin atau air laut. Untuk perairan tawar dibagi dua, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini ada sungai, danau, rawa misalkan. Buatan itu misalkan waduk. Kemudian ekosistem air asin itu nanti, atau air laut itu terbagi menjadi beberapa zona ya, dan tiap zona ini ya bisa jadi makhluk hidupnya, ikannya berbeda-beda ya. Ada zona abisal, ini ada di laut dalam ya, lebih kedalamannya di atas 1500 ya. Di sini gelap ya, tidak tembus cahaya. Kemudian ada zona batial, ini antara 200 sampai 1500 ya. Kemudian ada zona, ini juga batial, ini sudah gelap ya. Kemudian zona neritik, ini kedalaman, ini lepas pantai sampai kedalaman 200 meter ya. Ini neritik itu masih dapat ditembus cahaya. Kemudian ada zona litoral. Zona litoral itu adalah zona pasang surut ya. Kalau laut pasang dia berair ya, terendam, tapi kalau surut dia berlumpur. Kemudian ada zona pescapre, ini sebenarnya zona pantai ya, yang banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa ya, keluar pohon kelapa. Kemudian ada banyak juga pandan di sini. Kemudian zona Barrington, nanti sudah mulai di sini ada tanaman ketapang dan lain-lain. Nah, kurang lebih di zona ekosistem air tawar sendiri itu ternyata misalkan sungai ya,
itu ada zona limnetik, dibagi jadi beberapa zona limnetik, zona yang ada di permukaan dan terbuka ya, berbeda. Ada zona litoral. Zona litoral itu biasa ada di tepi-tepi sungai dan ditutupi oleh vegetasi. Kemudian di bawah limnetik ada bentik atau kadang-kadang disebut profundal ya. Kemudian ini ekosistem air laut ya. Ekosistem air laut ternyata dibagi menjadi beberapa zona juga. Ada zona litoral, zona pasang surut ya. Zona pasang surut biasanya di sini banyak ditumbuhi oleh hutan bakau. Kemudian ada zona yang terbuka, sebut zona neritik, dan laut lepas ya, mulai neritik sampai laut lepas. Ada di sini ada termasuk zona laut dalam, itu disebut zona pelagik ya. Itu. Kemudian kita lihat ada zona fotik. Fotik itu adalah daerah yang masih bisa ditembus cahaya sampai kedalaman biasanya 200 meter, dan zona afotik ya, zona yang gelap, tidak dapat ditembus cahaya ya, 200 meter sampai kedalaman misalkan ini ada 10.000 meter atau 10 km ya, ini zona afotik. Nah, biasanya di antara fotik dan afotik itu ada zona twilight atau dari zona remang-remang ya. Demikian. Ini laut dalam ya, laut dalam ada nanti laut lepas dan dalam itu kolom lautnya itu dibagi menjadi beberapa zona, lapis zona. Ada epipelagik, mesopelagik, basiopelagik, dan pada beberapa ada hadal pelagik yang berupa palung. Dan tiap zona tadi itu dihuni oleh ikan yang berbeda-beda, komponen biotiknya berbeda-beda. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih atas atensinya ya, semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.